Tanggapan saya dari video yang pertama, di Indonesia memiliki beragam ras, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia, negara di mana kita harus saling toleransi dan tolong-menolong akan perbedaan yang tanpa harus memandang perbedaan. Dan kita harus saling menghormati dan menghargai teman atau orang lain yang memiliki perbedaan ras, bahasa, dan agama. Dan kita tidak boleh saling mengejek. Dari cerita tersebut mencerminkan sila Pancasila yang pertama. Dan dari cerita tersebut ada tokoh yang bernama Yusuf, Rudi, Laura, dan Hakim. Sifat Yusuf adalah baik, tolong-menolong tanpa harus memandang perbedaan dan saling menghargai dan menghormati. Rudi baik, terus membela teman. Laura bekerja keras, sabar, dan menghargai dan menghormati. Hakim suka mengejek teman. Video yang kedua menceritakan tentang kejujuran, kebaikan, dan tolong-menolong. Mencerminkan sila Pancasila yang kedua. Mila, sifat Mila adalah baik dan tolong-menolong. Ibu Mira, penyayang dan penyemangat. Rani, malu dan baik. Ayah Rani, pantang menyerah dan bekerja keras. Isinya, Mira ingin membantu Rani dan ia ingin memberikan sepatunya Mira kepada Rani dan dengan cara berbohong kepada ibunya. Dari cerita tersebut kita harus tolong menolong kepada teman walaupun keadaan susah maupun senang. Tanggapan saya dari video yang ketiga, seorang remaja mencuri barang atau uang dari orang lain. Perbuatan tersebut salah dan tidak mencerminkan sikap-sikap nilai Pancasila. Kita tidak boleh mencuri dan kita harus mengembalikan barang yang bukan milik kita, karena itu bukan hak kita. Kita harus menanamkan sikap-sikap nilai Pancasila dalam hati kita sejak kecil. Dan kita harus meyakinkan sikap Pancasila dan membuktikan kepada orang lain supaya orang lain mencontohi perbuatan yang baik. Pancasila adalah dasar negara kita yang telah diajarkan sejak kecil. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Yusuf. Dia diminta tolong oleh seorang dan mengangkat galon minuman ke rumah tetangganya. Saat itu dia menuju perjalanan pulang dan melihat seorang gadis yang mengangkat kue-kue. Dia pun melihatnya dan tidak tega. Dia sempat bertanya terhadap temannya, siapa gadis itu dan siapa namanya. Temannya menjawab, dia anak SMA sebelah dan namanya Laura. Yusuf pun tidak tega dan membantu Laura mengangkat kue-kuenya sampai rumahnya. Tetapi ada teman pacar Yusuf yang merekamnya dan menghina-hina Yusuf di sana. Saat di sekolah, Yusuf pun dihina-hina oleh temannya karena membantu anak tukang kue. Saat itu, Yusuf pun bersabar dan tidak membantah sama sekali. Saat pelajaran pun, dia dihina-hina. Lalu, saat Yusuf berkata, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Laura di sekolahnya juga mengatakan Indonesia, negara yang beragam suku bersatu. Teman-teman Yusuf pun sadar dengan apa yang dikatakan Yusuf dan meminta maaf padanya. Sebaliknya teman Laura juga meminta maaf kepada Laura. Dan itulah isi dari video pertama yang berjudul Perbedaan dalam Persatuan. Yang kedua, dia menunjukkan sila ketiga karena Yusuf menunjukkan persatuan
yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kenapa dibilang sila ketiga, yaitu tadi karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sifat atau saran yaitu kita harus mencontoh Yusuf, karena kita harus sabar menghadapi teman yang begitu, dan kedua kita harus menghormati teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, dan lain-lain. Kita harus menghormati itu semua. Itu adalah video pertama. Ya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang kedua, yaitu pertama isinya. Pada waktu siang hari, ada seorang anak bernama Rani yang berada di sekolah. Ia sedang bermain lompat-lompatan bersama teman-temannya, tetapi sepatunya rusak dan Rani ditertawakan oleh teman-temannya. Rani merasa malu. Ketika di rumah, ayah Rani menjahitkan sepatunya, tetapi lemnya sudah habis. Ayah Rani berkata, "Sebentar ya, lemnya habis, besok dibelikan lagi." Tetapi Rani bilang dia tidak mau sekolah karena dia ditertawakan oleh teman-temannya. Namun ayah Rani menasihatinya dan Rani mau bersekolah. Saat bersekolah, ia melepas sepatunya saat di jalan karena takut sepatunya nanti rusak. Dan dia bertemu temannya Mila. Mila pun ikut melepas sepatunya karena Mila berkata, "Sama supaya sepatuku tidak rusak juga." Saat di sekolah, Rani tidak bisa bermain lompat-lompatan dengan teman-temannya lagi karena sepatunya telah rusak. Saat di rumah, Mila membanting celengannya dan menghitung uang-uangnya. Tetapi ibu Mila berkata, "Untuk apa uangmu?" Mila pun menjawab, "Untuk beli sepatu." Tetapi ibu Mila berkata, sepatu lagi, kan udah dibeliin sepatu sama ibu." Ibu Mila berkata seperti itu. Lalu Mila pun tidak jadi membelinya. Lalu saat di sekolah, Mila membeli sepatu baru dan sepatu yang lama diberikan kepada Lani. Lani berkata terima kasih. Namun saat pulang ke rumah, Mila meminta maaf kepada ibunya karena telah berbohong. Ibu Mila berkata, "Tidak apa-apa berbuat baik, asalkan jangan berbohong. Itu kan dosa." Mila pun meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan sila kali ini adalah sila kedua. Karena pertama, Rani mengerti dengan ketidakmampuan ayahnya untuk membeli sepatu baru. Dan Mila mengerti karena sahabatnya tidak memiliki sepatu. Sepatunya rusak, jadi Mila memberikannya. Dan yang patut dicontoh adalah kita harus mengerti kondisi orang lain atau orang tua kita dan tidak mengejeknya. Dan itu adalah video yang kedua. Ya, pada kali ini saya akan menceritakan video yang ketiga, yang isinya waktu siang hari ada seorang laki-laki yang sedang ingin mencuri. Dia mengambil sebuah tongkat besi dan memukulkannya di leher korbannya. Dia pun mengambil tas dan handphonenya. Saat ia ingin pulang, ia tidak sengaja handphonenya menelpon sang ibu. Ibunya berkata, "Nak, cepat pulang ya, ibu lagi sakit." Lalu sang pencuri pun terdiam dan melihat anak-anak yang sedang mengucapkan 5 Pancasila. Dia pun bertemu orang yang berkata, "Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus berbuat jujur." Dia pun terdiam dan ikut mengucapkan 5 Pancasila. Waktu itu dia ingin mengembalikan tasnya dan handphone atau barang curiannya terhadap korbannya.
Saat di perjalanan, dia menemukan dompet seseorang yang terjatuh. Dia mengembalikannya. Lalu, dia mencari korbannya. Pada saat itu, dia melihat korbannya sedang duduk dan kebingungan karena barangnya telah hilang semua. Lalu dia meminta tolong kepada seseorang untuk memberikan tas dan handphonenya atau barang curiannya terhadap korbannya. Dia pun pulang dengan aman. Yang kedua, ini merupakan sila kelima, karena dia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pertamanya dia melakukan hal yang salah, tetapi akhirnya dia bertobat dan tidak melakukan hal yang salah lagi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mencuri dan harus bertindak jujur. Dan kita harus adil terhadap sesama. Video ketiga, pembukanya itu kita tidak boleh berbuat jahat meskipun itu barang yang kita inginkan, kita tidak boleh berbuat jahat. Terus yang kedua itu isinya itu menceritakan tentang kita harus menanamkan Pancasila dasar negara bangsa Indonesia ke dalam hati kita sejak kecil. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab atas yang semua kita perbuat. Video 1, pembukanya yaitu kita harus menolong orang yang membutuhkan, misalnya beda agama, beda suku, beda ras, dan beda budaya. Yang kedua, kita tidak boleh mengejek orang yang sudah membantu meskipun orang itu membantu beda agama. Terus yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama. Walaupun suku dan agamanya beda, kita harus tetap rukun dan damai. Kita harus bersatu. Video ketiga, pembukanya itu kita tidak boleh berbuat jahat meskipun itu barang yang kita inginkan, kita tidak boleh berbuat jahat. Terus yang kedua itu isinya itu menceritakan tentang kita harus menanamkan Pancasila dasar negara bangsa Indonesia ke dalam hati kita sejak kecil. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab atas yang semua kita perbuat. Video ketiga, pembukanya itu kita tidak boleh berbuat jahat meskipun itu barang yang kita inginkan, kita tidak boleh berbuat jahat. Terus yang kedua itu isinya itu menceritakan tentang kita harus menanamkan Pancasila dasar negara bangsa Indonesia ke dalam hati kita sejak kecil. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab atas yang semua kita perbuat. Sila yang sudah dia terapkan yaitu sila pertama, berbuat jujur. Pertama, dia diejek-ejek karena sepatunya rusak. Saat dia sampai ke rumah, dia meminta ayahnya untuk membelikan sepatu baru, namun tidak bisa karena belum cukup uang ayahnya. Dan sesampainya di sekolah, dia dihadiahkan sepatu baru oleh temannya. Dan temannya telah berbohong. Dan sesampainya di rumah, temannya meminta maaf kepada ibunya agar tidak berbohong lagi. Itu dia tanggapannya. Tapi kalau ungkapannya, pertama saat main lompat tali, dia diejek-ejek karena sepatunya rusak. Dia kemudian masuk kelas dan menangis. Setelah itu, temannya menasihati agar tidak menangis. Sesampainya di rumah, dia meminta ayahnya untuk membelikan sepatu baru. Namun tidak bisa karena ayahnya tidak cukup uang. Setelah itu ayahnya
menasihati dia untuk berdoa supaya bisa ayahnya mendapat rezeki untuk membelikan sepatu baru. Dan sesampainya di sekolah, besoknya dia dibelikan sepatu baru oleh temannya. Saat itu temannya berbohong, dan setelah sampai ke rumah, temannya meminta maaf kepada ibunya agar tidak berbohong lagi. Kalau kesimpulannya, jadi kita tidak boleh berbohong dan berbuat jujur. Amanatnya, meskipun berbuat berbohong demi kebaikan, tetap saja sama berbohong itu dosa. Terus kalau sikapnya berbuat jujur. Pancasila yang dia terapkan yaitu sila pertama, yaitu menyadari kesalahannya. Tanggapannya, setelah dia melihat anak-anak membacakan Pancasila, dia dinasihati oleh orang tersebut dan langsung membacakan sila Pancasila, dan setelah itu dia menyadari kesalahannya yang dia perbuat selama ini. Ungkapannya, pertama dia melakukan tindakan kejahatan. Setelah itu dia melihat anak-anak membacakan Pancasila. Setelah itu dia dinasihati oleh orang tersebut dan dia mendengarkan. Setelah itu dia membacakan sila Pancasila, dan setelah itu dia menyadari telah berbuat kesalahan selama ini. Dan setelah itu dia mengembalikan barangnya kepada yang punya. Kesimpulannya itu, jadi kita harus menyadari kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Pancasila yang sudah dia terapkan yaitu sila ketiga, tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Tanggapannya pertama, dia menolong temannya yang berbeda agama, dan saat dia masuk sekolah dia diejek oleh temannya karena telah menolong temannya yang berbeda agama. Dan ada lagi temannya yang menasihati untuk tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Dan setelah itu temannya langsung meminta maaf kepada dia agar tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Dan ungkapannya, pertama dia bangun tidur, habis itu dia sholat. Setelah selesai sholat dia langsung menolong temannya yang berbeda agama. Dan sesampainya di sekolah, dia diejek oleh temannya karena telah menolong teman yang berbeda agama. Dan ada temannya lagi yang menasihati agar tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Setelah itu temannya meminta maaf kepada dia supaya untuk tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Kesimpulannya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman baik suku, agama maupun ras. Tanggapan saya berdasarkan video ketiga adalah benar, karena menceritakan dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu mengembalikan tetapi perilaku yang tidak benar dan mencuri. Tokoh orang dalam cerita itu jahat, tetapi dapat berubah dengan mengerti makna Pancasila. Ungkapan yang sesuai dengan video itu adalah Pancasila, karena mengajarkan kita hal-hal yang benar. Tanggapan saya berdasarkan video kedua sangat mencerminkan kejujuran di akhir cerita dan kebaikan sang anak yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Tokoh Mila baik, berbohong demi membantu temannya. Ibu Mila baik, penyayang dan menyabar. Rani sabar, malu karena sepatunya rusak. Ayah Rani pantang menyerah dan pekerja keras. Isinya Mila ingin membantu Rani dengan berbohong pada ibunya sendiri, yaitu menghilangkan sepatunya. Akhirnya Mila dan Rani dapat bersama-sama menggunakan sepatu baru, dan akhirnya Mila jujur kepada ibunya. Ungkapan yang sesuai
memang berkata jujur, karena agar kita dipercayai orang. Dan saya berdasarkan video pertama adalah mempunyai sikap nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga. Tokoh Rudi, baik, setia kawan, dan ikhlas. Yusuf, baik, niat ibadahnya kuat, penyabar, dan bijaksana. Hakim, nakal, jahat, dan suka jahil. Isinya, Yusuf membantu orang-orang tanpa memandang ras, kas, dan agama orang, dan ia tetap sabar walaupun ia dijelek-jelekan oleh orang lain. Berdasarkan cerita tadi dapat diungkapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika karena artinya sama dengan amanat cerita. Dari video ke-1 tadi menceritakan tentang seorang anak muda mengambil barang milik orang lain, dan kita harus menerapkan nilai sikap Pancasila mulai dari kecil. Dari video kedua tadi dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengejek teman yang tidak mampu, dan kita sebaiknya menolong teman yang kesusahan dengan ikhlas dan tulus. Dari video ke-1 tadi menceritakan tentang seorang anak muda mengambil barang milik orang lain, dan kita harus menerapkan nilai sikap Pancasila mulai dari kecil. Hari ini saya menonton sebuah video pendek yang menceritakan seorang anak bernama Yusuf. Isi dari video tersebut adalah Yusuf anak yang taat beribadah, suka membantu teman, dan pandai bergaul. Ketika Yusuf diajak teman-temannya, Yusuf mau memaafkan. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ras, dan bahasa, dan adat istiadat seperti yang ada di video. Tetapi kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke kita tetap satu, Indonesia. Ini saya sudah melihat video yang ketiga yang menceritakan seorang pemuda yang hidupnya di jalanan. Isi dari video ini adalah seorang pemuda yang pekerjaannya mencuri dan melukai orang lain dan mengambil barang-barang penting yang bukan miliknya. Suatu saat ketika pemuda itu sedang mencuri, dia mendengar ada dua anak yang sedang mengucapkan Pancasila. Lalu pada saat itu juga dia menyesal karena apa yang dia perbuat sudah merugikan banyak orang atau orang lain, sehingga ia mengembalikan barang-barang yang bukan miliknya. Kesimpulan dari video yang ketiga ini adalah kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, 1. Menjaga keamanan dan ketertiban beragama. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti contohnya, kita tidak boleh bertawuran atau bertengkar. Yang keempat, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, kita harus saling membantu. Semua itu diperlukan karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Saya sudah melihat video yang kedua. Di sini saya melihat ada dua sahabat yang bernama Mila dan Rani. Mila berasal dari keluarga yang cukup mampu, sedangkan Rani berasal dari keluarga yang kurang mampu. Isi dari video ini adalah ketika mereka sedang main, anak-anak yang lain mengejek Rani karena sepatu Rani yang sudah tidak layak pakai. Dan pada saat itu Mila menegur teman-temannya yang sudah mengejek Rani. Lalu pada suatu hari Mila merasa iba kepada Rani. Mila
Mila berbohong kepada ibunya karena sepatunya rusak. Juga ibu Mila membeli sepatu untuk Rani. Keesokan harinya Mila langsung memberikan sepatu baru itu kepada Rani. Kesimpulan dari video kedua ini adalah penting untuk kita berkata jujur, karena jika kita tidak jujur, kita tidak akan dipercayai oleh orang lain atau teman-teman kita sendiri. Nah, sikap ini menunjukkan Pancasila sila kedua.